surat An-Nahl ayat 32. Bapak-bapak sehat saudara? Ibu-ibu sehat? Mbak, ayat tak. Langkung nanti jadi semangatnya luar biasa. Qadarullah. Sebenarnya bukan jadwal saya malam ini. Tadinya pada maghrib akan pergi membawa anak saya yang cikal sedang sakit. Payana menghubungi, katanya Ustadz yang bersangkutan tidak bisa hadir. Ya alhamdulillah kita meyakini bahwa setiap kejadian itu sudah Allah atur. Bios diundur ke dokter nama. Doakan mudah-mudahan itu damatnya. Amin. Bapakna beres pengawasan, putra Abi sehat. Gitu. Amin. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu ini merupakan nikmat yang tidak ternilai, Pak. Kesempatan bisa duduk di majelis ilmu, komo lebih istimewa lagi setelah kita tadi berjamaah sholat maghrib. Mudah-mudahan itu semua bisa kita lakukan selalu dengan istimror, berkelanjutan, istiqomah. Tetap istiqomah meskipun kadang rasa bosan itu ada. Jujur, sholat ke masjid terus banyak ke masjid. Mungkin kalau kurang-kurangnya iman kita kuat itu, iblis itu lebih hebat. Ya, ada minimal ada sisi jenuh dan malas. Itu jujur dan memang seperti itu. Nah makanya tantangan kita dalam beribadah itu yang paling berat adalah istiqomah. Mudah diucapkan, namun kenyataannya memerlukan mujahadah, kesungguhan kita membuktikan keimanan kita kepada Allah, bahwa keimanan kita itu tidak akan lekang oleh waktu. Satuntung hayat dikandung badan, Allah masih memberikan kesehatan, maka ke masjid bagi bapak-bapak merupakan satu kewajiban yang tidak akan gugur oleh apapun kecuali hal-hal yang sifatnya darurat. Begitu. Jadi alhamdulillah. Nah, kita pahami bahwa fungsi diciptakannya manusia ini kita tahu. Tujuan utama kita itu cuma ibadah, tidak ada yang lain. Jadi tujuan hidup itu Allah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia itu tugasnya sama, ibadah. Tugas utamanya ibadah. Adapun bekerja dan lain sebagainya itu penunjang ibadah-ibadah kita yang lain. Itu pun ibadah sama. Bagi seorang suami melangkahkan kaki di pagi hari, pergi ke kantor, pergi ke pabrik dan lain sebagainya, itu merupakan ibadah kita kepada keluarga kita. Khairukum li ahli, kata Nabi. Sebaik-baiknya kamu laki-laki adalah orang yang paling baik kepada ahli. Di situ bukan keluarga, istrinya. Sebaik-baiknya laki-laki itu orang yang paling baik kepada istrinya. Seorang suami itu adalah orang yang paling baik kepada istrinya. Jadi memang kabatur kesahabatan. Ka istri nahela, diurang kita kan dibalik. Perhatian kabatur menimbul. Oh, itu jor-joran. Istri sendiri kadang seolah-olah dinomorduakan. Itu seperti waktu pertama berjumpa, ya, ibu teh selalu diprioritaskan. Oh, keulung nanti Kang Maman, dulikan di WA, di mana, ya, dan lain sebagainya. Itu mungkin kita mengalami, Pak, ya, pajasa, bukan cuma pajasa surat penyurat. Hari zaman abdi mah kamu surat-suratan, kertas teh sengit. Ya Kang Asep, halaman tuh. Kertas teh sengit. Oh, tulisan kayak goreng atut kan nulis surat mah dihalus-halus. Ya, begitu. Jadi sebaik-baiknya seorang suami itu orang yang paling baik kepada istrinya. Dan aku, kata Nabi, orang yang paling baik kepada istri. Artinya apa? Rasulullah menjadi uswah bagi kita, teladan Pak, bagi para suami. Satuntung pekerjaan apapun yang ada di rumah bisa kita kerjakan sendiri, kerjakan dengan tangan sendiri. Dan Rasul mencontohkan itu. Makanya sekedar saya sampaikan dalam kesempatan ini,
kewajiban seorang suami itu bukan hanya memberikan nafkah secara lahir batin saja. Artinya segala hal yang mencakup pekerjaan rumah tangga, namun satu untuk mampu kerjakan. Jadi tak perlu bawa. Jadi suami setuju Pak? Tapi mau bapak tidak bisa masak, tak perlu oke sok-sok jago masak. Bios papa, efek dari cobaan. Asin. Kemana wes? Jadi maksud saya begini, kalau sifat pekerjaan-pekerjaan di rumah itu yang memang memerlukan tenaga laki-laki, nyuci, ngepel, beli, nah sih hasilnya. Atau ibu-ibu liberal. Memang betul. Jadi selagi apa yang kita dapat pekerjaan-pekerjaan di rumah itu mampu dikerjakan suami, lakukan. Jadi tidak ada ayat bahwa ataupun hadis seorang istri itu diwajibkan masak. Nggak ada. Sok cari di kitab hadis ayat 9 itu ketemu kewajiban harus masak, harus ngepel dan lain sebagainya. Itu mah bakti, bagian dari bakti seorang istri kepada suami, begitu. Bahkan sampai mendidik anak pun tanggung jawabnya ada di mana? Suami sebagai pemimpin. Jadi kalau budak bawang, tolong langsung nyalakan itu, bahwa orang itu ngasih contoh mungkin begitu. Dan sejauh atau sependek pengalaman saya ini, rumah tangga ini harus dibina dengan kebersamaan. Jadi artinya bapak dan ibu itu telah kompak memberikan contoh kepada anak-anak. Namun satu figur anak melihat berbeda, maka akan terjadi ketimpangan. Pernah budak tengian, soalnya tadi saudara ini. Di dalam Quran surat An-Najm ayat 32, Allah katakan, masuklah kalian itu ke dalam surga dengan amalmu, ya, dengan amalmu. Jadi kita dapatkan di dalam hadis itu bahwa seseorang itu tidak akan mampu masuk surga hanya dengan amalnya. Kira-kira ayat ini dengan hadis Nabi begini bunyinya, la yadkhulul jannata ahadan amaluhul jannah. Nabi mengatakan seseorang itu tidak akan bisa masuk surga dengan amalnya, tetapi Allah katakan dalam Quran surat An-Najm di antaranya, dan masih banyak ayat yang serupa dalam surat yang lain, masuklah kalian ke dalam surga disebabkan oleh amal kalian. Ini bertentangan seolah-olah ayat Allah dengan hadis Nabi tidak. Nah, jadi sepikir gimana? Allah katakan masuklah ke dalam surga dengan amal kalian. Di dalam hadis Nabi, Rasul katakan, la yadkhula ahadan amaluhul jannah. Tidak akan bisa masuk surga seseorang itu hanya dengan mengandalkan amalnya. Bertentangan tidak seolah-olah dengan ayat? Oh tidak. Ya. Illa keterusan hadis itu ayatagomadani Allah bifadli wa rahmati. Jadi ketika Rasul bersabda begitu, sahabat kaget. Kumaha sih karena orang rajin tahajud sahur Senin Kamis ayam mungkin ya Rasul ternyata tidak mampu mengantarkan ke dalam surga. Wala anta ya Rasul, apakah termasuk anda ya Rasul? Wala anda termasuk saya, kata Nabi. Hanya di dalam terusan hadis itu illa kecuali ayat dan Allah bifadli wa rahmati, kecuali Allah memberikan aku, menaungi aku dengan rahmat dan karunia. Jadi kuncinya di mana? Karunia dan rahmat. Oke, berbicara rahmat, kasih sayang Allah menjadi penyebab kunci kita bisa masuk surga. Ketahuilah bahwa rahmat itu tidak akan bisa didapatkan dengan tidak beramal soleh. Tak mungkin kita mendapatkan rahmat tanpa melakukan amal soleh. Nonsen, tidak ada. Nah, maka kenapa kita menjaga sholat wajib kita, kemudian saum yang wajib, kemudian ditunjang dengan rawatib sunnah dan lain sebagainya. Ini dalam rangka kita itu memberikan amal soleh yang terbaik. Supaya apa? Supaya Allah ridho. Bapak rajin ke masjid, niatnya apa? Ya karena ridho Allah, pengen ridho Allah, pengen ampunan Allah, tidak ada yang lain. Ibu berbakti kepada suami ibu, niatnya apa? Ingin diridhoi oleh Allah, ingin diampuni oleh Allah. Nah,
rahmat itu bisa terbuka kalau kita beramal soleh. Jadi lamun tara beramal soleh, jangan harap rahmat itu tuh turun begitu. Kita ke masjid, misalkan sholat berjamaah bagi bapak-bapak amal soleh. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghapuskan dosa. Ibu pun begitu, misalkan di rumah berbakti kepada suami, menjaga sholat yang wajib, menjaga saum yang wajib, menjaga amanah suami di rumah dan lain sebagainya. Itu kan cukup mengantarkan ibu masuk ke surga, taat ke suami selama tidak dalam kemaksiatan. Nah, kekurangan laki-laki mah berat, Pak. Jadi sebanyak-banyaknya kita beramal soleh belum tentu bisa mengantarkan kita masuk surga. Tapi kita tidak boleh juga menjadi putus harapan. Dengan beramal solehnya kita artinya bermunajat kepada Allah supaya Allah ridho memberikan tiket rahmat ke orang teh. Dengan kita berkumpul di masjid seperti ini meluangkan waktu, dapat gak lupa cari kadang untuk kawasan kia. Padahal sampai namun hanya duduk mendengarkan kan begitu. Dibacakan ayat-ayat Allah, dibacakan hadis-hadis Nabi, itu kan mengangkat derajat kemuliaan kita. Hanya orang kadang suka terjebak dalam lelah sesaat. Nah, sampai akhir deui mah ngaji naik kene minggu hareup. Yakin kita minggu hareup kira kene? Jangankan minggu hareup, esok lusa kita belum tentu bisa hidup lagi, betul ya Bu ya? Makanya kita harus maksimalkan ketika kita sehat itu betul-betul apa yang bisa kita lakukan menjadi amal soleh, apapun kita lakukan. Nah, tapi saya tidak akan membahas itu. Jadi kuncinya ingin mendapatkan rahmat Allah itu dengan beramal soleh. Nah, dengan rahmat Allah mudah-mudahan Allah berkenan ridho kalau betul orang sadar kita surga. Nah, yang akan saya bahas itu kebalikannya. Nah, tantangan bagi kita dalam beramal soleh itu ternyata ada penyakit. Ada penyakit. Penyakit ini menyebabkan amal soleh kita gugur, tegaru pahala, hangus. Orang tadi Arab tadi akhirat, kuih ke Allah teh rebo pahala ternyata kosong, ya, hangus pahala kebaikan-kebaikan kita karena penyakit-penyakit yang ada di dalam amal soleh. Nah ini mesti kita waspadai. Jadi lain seukur penyakit badan orang tadi perhatikan flu, batuk, pilek, bengek dan lain sebagainya. Tapi penyakit-penyakit dalam beramal soleh pun kita mesti lebih waspada. Alih-alih kita menjadi ahli surga, ternyata balik ke amal pahala saya hancur, rusak karena penyakit-penyakit yang ada di dalam amal soleh kita. Nauzubillah min dzalik. Mari kita tadabburi dengan waktu yang tidak terlalu lama ini ayat-ayat Allah tentang penyakit-penyakit naon wae. Itu beramal soleh teh anu menyebabkan kita kehilangan begitu banyak pahala kebaikan. Ya. Tadinya orang teh kepedean banyak pahala sholat malam, banyak sholat banyak sholat berjamaah dan lain sebagainya, ternyata rusak dengan penyakit yang ada di dalam amal soleh kita. Kita langsung saja ya. Yang pertama, penyakit dalam beramal soleh itu adalah yang pertama, beramal tanpa ilmu. Ini penyakit, Pak. Jadi semangat beramal, amalnya luar. Sedangkan di dalam ibadah kita itu punya juklat dan juknis, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Namun Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Kalau Sunnah sudah pasti sahih. Kalau Al-Quran dan hadis belum tentu semuanya sahih. Al-Quran dan Sunnah. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan taraktu fikum amroin. Aku tinggalkan dua perkara bagi kalian. Intamasaktum bihimalan tadilu abadan. Jika kamu berpegang teguh pada dua perkara ini, kamu tidak akan pernah sesat selamanya. Jangan tinggalkan. Apa bahwa kitabullah wa sunnatul rasul. Yang pertama Al-Quran dan pahami sunnah Nabi secara benar. Alih-alih kita ini paham itu sunnah, tapi kita enggan mengerjakan. Yang pertama, penyakit dalam beramal soleh itu beramal tanpa ilmu. Pentingnya hakikat ilmu di dalam hal ini syariat sebelum kita beramal.
Di dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 103 104 tuh, Pak, Ibu. Di situ ada gambaran. Allah katakan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala." Inilah dasar ayatnya. Kata Allah, maukah aku beritahu kepada kalian tentang amal yang paling merugi? Orang yang paling merugi amalnya. Allah katakan, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sunnah. Boleh catat ayatnya nanti di rumah buka. Siapa orang-orang yang merugi amalnya? Kata Allah, yaitu orang-orang yang tersesat di jalannya dalam kehidupan di dunia ini. Sementara ia mengira ketika hidup di dunia ia telah banyak berbuat kebaikan sebaik-baiknya. Padahal ketika kembali kepada Allah dia adalah orang yang merugi amalnya. Nah, di sini kita paham bahwa di dalam beribadah itu tidak bisa hanya menggunakan praduga, duga, kira-kira. Artinya apa yang kita kerjakan kaitan dengan ibadah harus pasti ada panduannya, baik di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis. Jadi tidak bisa kalau beramal kaitan dengan ibadahnya ilmu kirana bisa. Ada 36 ayat itu contohnya. Tak boleh begitu. Makanya kita diwajibkan menuntut ilmu agama. Ya, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat, kata Nabi. Menuntut ilmu agama, mengkaji Al-Quran, mengkaji sunnah, faridatun, wajib bagi muslimin dan muslimat. Tidak pandang usia. Tapi mau 170 anak. Batas sanatnya minal mahdi ila lahdi. Satu tuh orang sehat bisa duduk di majelis ilmu, mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan hadis-hadis Nabi. Maka disitulah kita akan bertahan untuk memaksimalkan amal soleh kita. Secara tidak langsung kita dalam keadaan istiqomah. Kan ibu dan bapak melawan kemalasan dengan hadirnya ke sini. Ya, gangguan ada banyak, saya yakin. Bapak banyak gangguan untuk duduk di majelis ilmu, ibu banyak gangguan. Tapi bapak dan ibu bisa mengalahkan itu, duduk di majelis ilmu pada maghrib sampai ke isya. Ini luar biasa, Pak. Jangan kira ini amal yang sekadar mendengar pengajian biasa, ini istimewa. Mungkin karawas lama ketika kita sudah kembali, daya nama dibita ku ayat kadang kita kabita jelma. Apa fadilah menuntut ilmu agama? Ya, kemuliaan, derajat diangkat, Allah, dosa dihapuskan. Kita ini kan orang yang banyak dosa. Kenapa kita tidak merasa haus dengan ilmu agama? Kan begitu. Sampai kita di usia hari ini sesungguhnya ilmu kita tuh can banyak. Dan rasa itu yang harus ditanamkan. Bahas santai, eta deui, eta deui, jangan begitu. Dalam agama memang diulang-ulang sifatnya. Mungkin ada bab tertentu yang kita sendiri belum tahu. Kembali ke pokok permasalahan, yang pertama penyakit dalam beramal soleh itu beramal tanpa ilmu. Ini jangan sampai begini, Pak. Jadi jangan sampai kita tuh hanya menduga-duga, mengkira-kira. Kita harus jelas dulu nih landasannya apa di dalam Al-Quran ini. Apa yang kita kerjakan? Oh, ternyata dalam Al-Qurannya ada, di dalam hadisnya ada. Insya Allah tuh kita on the track di jalur yang benar begitu. Justru kalau kita tidak menimbang amal kita dengan ilmu, bahaya. Karena di situ akan nafsu yang dominan, kepuasan. Ya, kamu ibadah ukurannya kepuasan diri sendiri, bahaya. Nggak boleh. Ya. Nanti kesananya ada penyakit berikutnya, berlebihan, bulu dalam beragama, nggak boleh. Maka di dalam sebuah hadis Rasulullah mengingatkan, iyyakum wadh-dhanna fa inna dhanna aqdamul hadis. Hati-hati, kata Nabi, kamu jangan terjebak dalam prasangka. Prasangka seolah-olah benar yang kita lakukan ini. Kalau dikira ternyata di kemudian hari kita mendapatkan ilmu, ternyata apa yang selama ini kita kerjakan itu salah, perbaiki. Itu hidayah, itu taufik dari Allah. Jangan kita bertahan dalam sesuatu yang kita pertahankan, ternyata di kemudian hari kita mendapatkan ilmu, kita pertahankan dalam keadaan salah. Jangan begitu. Ya.
Justru bersyukur, oh mungkin ini jalan taufik dan hidayah Allah memberikan ilmu kepada kita. Kita ubah, mumpung masih ada kesempatan. Dan kalau perjalanan Bapak dan Ibu mungkin sama saya juga dalam mengais ilmu agama itu dari mulai SD kemudian pesantren. Itu semua fase demi fase kita lewati. Ternyata bukan mengurangi kemuliaan guru kita yang mengajarkan kurang tepat misalkan dalam hal ibadah. Saya pikir memang sebegitu kemampuan guru kita dalam saat itu. Disempurnakan oleh guru-guru kita yang lain yang berikutnya. Jadi tetap berjasa guru kita itu. Model HP kan kampung nawas di masa kecil itu kan dilamar di masjid di kampung itu. Kalau sudah maghrib itu sudah stay di masjid, pulang-pulang itu sampai ke rumah jam 8:30. Di kampung itu kan biasanya ada ustadz yang mengajar ngaji tentang ngajarin sholat ke anak-anak gitu. Nah, ilmu yang saya dapatkan waktu itu ya segitu. Tapi ketika saya beranjak mulai ke sanawiyah, masuk ke pesantren, saya mendapatkan ilmu yang baru. Ternyata yang diajarkan oleh ustadz ini kurang tepat. Kalau saya tidak memvonis ustadznya, mungkin segitu kemampuannya. Segitu juga sudah berjasa kepada kita ya. Dilengkapi oleh guru-guru kita yang lain, makanya tidak ada istilah guru itu benar-benar nggak ada. Guru itu semua berjasa, tentu dengan kapasitas ilmunya yang berbeda. Tinggal kita nih dalam proses mempelajari ilmu agama itu mau open minded nggak istilahnya bahasa sekarang ini, mau terbuka nggak pikiran kita itu, atau kita justru bertahan dalam sesuatu yang salah yang selama ini kita kerjakan. Nah, jangan sampai kita terjebak dalam penyakit yang pertama, beramal tanpa ilmu. Nanti rugi kata Allah dalam Quran surat Al-Kahf ini. Jadi balik ke Allah kan, disangka kita banyak pahala selama hidup ternyata habis. Padahal orang melakukan yang kita kerjakan dalam keseharian ibadah kita itu, kita tidak open minded, tidak mau tolak ini juga. Ya, akhirnya hanya praduga dan sangka-sangka. Iya, kumbadona kata Nabi, hati-hati jangan berprasangka. Fainadzona abdul hadis, karena berprasangka itu seburuk-buruknya, sedusta-dustanya perkataan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, surat An-Najm ayat 28, satu lagi penguatnya. Iyattabi'una ila dzanna wa inna dzanna la yughni minal haqqi syai'an. Nah, ini Allah langsung. Mereka hanyalah mengikuti dugaan semata dalam beragama, dalam beribadah. Dan sesungguhnya dugaan-dugaan itu tidak menegakkan kebenaran sama sekali. Jadi hati-hati kita jangan terjebak dalam sifatnya prasangka, duga-duga aja kira-kira, jangan begitu. Mending di cross check. Ayatnya perintah di Quran, ayatnya contoh di Rasulullah, itu lebih membuat kita tenteram dalam melaksanakan ibadah. Ayat atau kerjakan, ayatnya atau dikerjakan. Engkau mengakui Nabi itu uswah terbaik. Engkau orangnya mengharapkan syafaat Nabi nanti di yaumil akhir, tapi kita kenapa tidak mau mengikuti apa yang dicontohkan oleh beliau? Karena Allah jadikan Rasulullah SAW itu sebagai uswatun hasanah dalam sisi ibadah, dalam sisi muamalah, dan lain sebagainya. Apalagi dalam hal ibadah. Karena kita ini mau contoh ke siapa? Kalau Allah memerintahkan sholat tanpa Rasulullah diutus kan bisa cara sholat kemana kan begitu. Nah, Ibnu Qayyim, seorang ulama rahimahullah, beliau mengatakan di antara kesalahan orang-orang dalam beramal, beribadah adalah seorang beramal sesuai dengan kepuasan dirinya sendiri, tanpa mengukur kanu dalil, tanpa mencocokkan kanu dalil, bahwa Al-Qur'annya, bahwa sunnahnya begitu. Nah, ini yang pertama kita mesti waspada, tapi dari insya Allah kita Bapak-bapak ibu-ibu manggara kalau ngawas, ilmunya selalu bertambah dan selalu upgrade, ya, dari pengajian malam Rebo, kemudian yang ibu-ibu Jumat, ya, bapak-bapak juga ada gerbang surganya. Ini media ilmu yang disediakan mungkin oleh pengurus, mudah-mudahan ini jadi wasilah amal soleh, ya, kita manfaatkan selagi kita diberikan usia ulama. Nah, yang kedua, penyakit dalam beramal soleh itu yang kedua adalah berlebih-lebihan. Nah, ini kalau dalam bahasa agama disebutnya ghullu, pakai gha, ghullu. Ya, ini penyakit. Jadi beribadah hanya
mengandalkan semangat, akhirnya offset, dia berlebih-lebihan. Over artinya, berlebih-lebihan. Sholat semalam suntuk, zikir semalam suntuk sampai subuh. Zikir bagus, zikir bagus. Tapi ketika dilakukan satu ibadah yang sifatnya berlebihan, bukan malah jadi bagus. Karena Nabi itu memandu, memberikan contoh, waktunya ibadah, waktunya mencari nafkah, waktunya beberes, waktunya bebersih, waktunya represi, proporsional Islam. Jadi hendak ngawas melulu, untuk sholat melulu, untuk sahur melulu. Maka disebut di dalam Al-Quran itu, Islam itu adalah agama yang wasyatun, umat pertengahan, untuk berat ke kanan, untuk berat ke sini tengah. Ajaran Islam itu tidak ada yang membebankan. Ayat mau perintah syariat mau menyuruh kita saum terus-terusan, muti sampai 40 hari. Gimana contohnya Pak? Kalau kita beragama tinggal tanya, mana contoh Nabi? Puasa muti misalkan bukanya dengan buka yang khusus, wah itu sudah pelanggaran. Alih-alih menjadi ibadah malah justru itu menghadirkan dosa-dosa baru dalam kehidupan kita. Kita ini boleh punya semangat dan harus taqarrub ilallah, mendekat ke Allah. Semangat dalam taqarrub ilallah diiringi dengan ilmu ta'ala, balik dengan itu. Nah, Rasulullah SAW dalam sebuah hadis mengingatkan ini, jangan berlebih-lebihan dalam beragama. Iyyakum wal ghuluw. Nabi mengatakan hati-hati kalian jangan berlebih-lebihan dalam beragama. Fiddin dalam agama, ghuluw fiddin. Ya. Kemudian Rasul katakan fa inna ma ahlaka man kana qablakum al-ghuluw fiddin. Ketahuilah kata Nabi, sesungguhnya yang memusnahkan umat-umat terdahulu sebelum kamu karena mereka berlebihan dalam beragama. Ya. Jadi kita ini sudah pas takarannya. Ya, perintah Allah dan Rasul itu selaras, tidak ada yang bertentangan. Tadi saya kasih contoh di Muqaddimah. Allah mengabarkan kepada kita bahwa kita masuk surga itu dengan amal. Sementara Rasul dalam hadisnya tidak akan bisa masuk surga tanpa amal. Dan muttaqu talabul ini mau kapan ya, pulang ibu dan bapak sering menghadiri majelis ilmu, enteng ada ilmu, tidak bertentangan. Ya. Hadis Nabi dan ayat Al-Quran itu justru saling menguatkan. Karena ternyata untuk menjemput rahmat Allah itu harus ulama tadinya. Jadi paham ya? Nah, kemudian ketika Rasulullah masuk ke dalam masjid ini ada satu kasus. Rasulullah mendapatkan di antara tiang itu ada tali itu. Misalkan di tiang eta ayat tali. Ya, bukan tambang, bukan naon itu kejadiannya seperti itu. Maka Rasul terkejut nanya ke sahabat yang ada dalam masjid, tali apa ini? Maka salah seorang sahabat itu menjawab begini, ya Rasul, tali yang ada di antara tiang ke tiang itu adalah tali milik salah seorang istri Anda. Kaget Rasul, naon fungsinya sih? Jadi fungsinya ketika salah satu istri Anda sholat malam sudah kecapean, tidak mampu berdiri, bulantung kan tali eta, nantung bari sholat. Kan katsina ya? Ya, dipetakan toh. Ya, jadi fungsi tali itu dijelaskan ke sahabat. Salah seorang istri Anda ketika sholat malam, kalau sudah lelah berdiri, pegang tali. Kan katsina begitu, itu berlebihan juga begitu. Kalau kita dirasa lelah dan tidak mampu berdiri, ketika kita sholat malam kan duduk, tapi jangan memudah-mudah. Nah, Bapak ya jeung ibu karena saya misalkan sekitar tukur, nyetong di plaza, ayo we bangkiat dirinya, terbaik. Ya Allah sing kiat eta mah berlebihan, duduk karena ada hukum yang membenarkan. Tapi juga jangan dimudah-mudahkan, kan begitu. Nah, lalu apa kata Nabi setelah mendengar penjelasan sahabat? Ternyata tali eta teh cepengan. Salah seorang istri Nabi lalu sholat malam biar sampai tidak jatuh ya karena capek berdiri. Fungsi tali itu berpegangan.
Maka kata Nabi, "Khulluhu liyusalli ahadukum nasyatahu. Fa idza fatara falyarqud." Lihat Bu, ini hadisnya Bukhari Muslim. Bukhari Muslim. Cabut tali itu kata Nabi. Tuh, Nabi membenarkan atau tidak? Meskipun seolah baik ya, itu kan mesti tali itu bermanfaat. Namun capek, istri Anda ya Rasul, dia berpegangan kepada tali. Khulluhu, cabut. Tali yang tercabut. Hendaklah seseorang sholat sesuai dengan semangatnya kata Nabi. Apabila salah seorang di antara kalian telah mengantuk, falyarqud, maka hendaklah dia tidur dulu. Indah syariat yang dipahami Bu ya. Ilmu bapaknya sholat isya nih misalkan. Kalau sekira bapak ngantuk berat, atau maksakan berat sholat isya. Nah, niatkan dalam hati sebelum tidur itu saya ingin bangun. Nanti untuk sholat isya di akhir waktu insya Allah bangun. Dan lama membiasa sholat mama dan mual bablas insya Allah mual, kecuali menutara sholat gitu. Pada niat ahli Allah itu belum bisa. Dan mual konsen sholatnya. Falyarqud kata Nabi. Nah ini fikih. Jadi ketika kita dalam kondisi ngantuk berat, sok tidur dulu barang 10-15 menit kan lumayan ya. Lalu sekarang ini udah ada alarm HP, setel bukan gandeng alarm. Karena macam-macam alarm HP kan, bunyi selepan, cepat bangun. Supaya apa? Supaya kita khusyuk di dalam sholat. Kalau sedang lapar, ada panduan Nabi. Hidangan sudah tersedia, apa dulu? Makan dulu, sholat dulu. Tanya dulu lapar makan dulu. Kalau sekira lapar, makan dulu. Itu ada hadisnya. Bisa tahan kene. Alah siap pindah dulu. Ingat. Itu semua benar. Tuang mahal. Jadi kalau sekira kita masih kondusif perutnya, ya sudah sholat dulu. Jadi tidak ada anjuran makan dulu, sholat dulu, makan dulu. Seperti orang yang saum sunnah diundang undangan, sebaiknya teruskan saum atau berbuka. Berbuka. Baca di hadisnya, maka saumlah pertahankan itu dan doakan. Perintah buka. Nah kalau bapak mau berbuka karena saum sunnah tidak mengapa, menghormati yang diundang. Dan ayah hadisnya batalkanlah ada. Besok doakan. Tahu berarti kadang sama aja hadisnya sepotong. Nah, model kasus tadi lapar makan dulu supaya konsen sholatnya. Tapi ulah oke totongan, habok jual tunduk. Ada itu jadi penyakit kedua. Ya. Nah itu yang kedua, ya berlebih-lebihan dalam beragama. Jadi berzikir silahkan berzikir Pak. Sebanyak-banyaknya di luar zikir sholat. Badai subhanallah, badai astagfirullah. Gak usah dibatasi dengan bilangan. Tapi dengan catatan zikir di luar sholat. Silahkan. Tapi bapak tetap waktu tidur. Abdi insya Allah malu. Subhanallah. Subuh kabarang. Tidak menjadi baik itu kata Nabi juga. Subuh kabarang. Karena umat terdahulu itu hancur karena mereka berlebihan. Terus suka tidur. Nah, meremehkan ibadah karena malas. Nah, ini penyakit manusia. Ya, meremehkan beribadah, beramal karena malas. Di antara penyakit yang menghancurkan amal soleh kita itu karena malas beribadah. Ya. Pikir nanti cukup wajib lah sholat kumpul, subuh, lohor, asar, maghrib, bisa tos. Nusunah ada terdora kaya gitu dalilnya teh. Ayo makruh dikerjakan. Saya ulangi nih, yang sunnah ditinggalkan, anu makruh dikerjakan. Harusnya kan yang sunnah dikerjakan, yang makruh sebaiknya ya tidak dikerjakan. Meskipun tidak ada dosa di situ, tapi kan dalam pelipatan pahala ganjaran itu kan ada urutan nih. Ada mulai dari wajib, sunnah, makruh, mubah. Ya kita tuh harus cerdas. Hari sunnah kerjakan. Jadi jangan punya pemikiran ada dari sunnah dari dikerjakan tidak ada dosa. Tapi kita kehilangan banyak kebaikan. Nah itu masalahnya. Enak ayat sholat sunnah pada Jumat kurang ditinggalkan bapak-bapak 1 tahun di masjid besok. Kira-kira anak-anak kita generasi berikutnya mengenal tidak ada sesuatu sholat yang hukumnya sunnah pada Jumat.
Tidak pernah, karena generasi sebelumnya dimatikan kan begitu. Jadi karena kemalasan mengingkari sholat sunnah rawatib. Nah tadi punya pemikiran hanya sekedar sunnah. Kemudian saum juga. Jadi jangan punya rasa istilahnya menyepelekan terhadap amal yang kita kerjakan. Apalagi yang sifatnya ibadah dan ada panduannya di situ banyak kebaikan yang kita sendiri kadang tidak tahu Allah membalas dengan berupa banyak kebaikan. Hadir di keluarga kita, di rumah tangga kita, Bu ya, betul nggak? Nah gitu. Ibu ahli sholat malam, ibu ahli saum, Ayyamul Bid, Senin Kemis. Kadang tafakuran Bu Ibu, berapa banyak pertolongan Allah yang dihadirkan dalam rumah tangga kita. Ya, nah begitu. Jadi ketika kita ingin memancing rahmat Allah turun, memancing Allah menjaga keluarga kita, kadang-kadang memang kita harus bersungguh-sungguh dalam hal yang wajib dan yang sunnah. Kita percepat. Kemudian yang keempat, nah ini bermalas-malasan ada kasus ya. Ada kasus di zaman Nabi ketika Rasul sedang khutbah Jumat, ada sahabat datang langsung duduk, ditegur ke Nabi. Apa kamu sudah sholat tahiyatul masjid? Berdiri kata Nabi. Sholat 2 rakaat, peringkas sholat. Artinya apa? Rasul menekankan untuk hal-hal yang sunnah dijaga. Buktinya Rasul sedang khutbah Jumat, ada sahabat yang datang langsung duduk, ditegur. Sholat dulu 2 rakaat, ringankan bacaannya. Artinya apa? Rasulullah menjaga, memberikan panduan kepada kita bahwa nilai-nilai sunnah itu harus dipelihara. Yang disepelekan Pak ketika masuk masjid, ayat waktu kene, tahiyatul masjid. Iya, pulang ngobrol. Ya, masuk masjid ngobrol. Masuk masjid gurui. Ya jangan begitu. Kita ini kan diberikan kesempatan oleh Allah untuk menuai pundi-pundi kebaikan amal soleh. Lebar. Ya. Yang keempat, penyakit dalam beramal soleh itu mengharapkan pujian manusia alias ria. Ini hancur lagi. Yang disebut soleh, yang disebut panghalusna bacaan Quran, yang disebut jelma ahli salam. Aduh ini rusak ini. Karena dia ini udah kategorinya syirik. Syirik kenawan menyekutukan Allah. Iya, maka disebut dalam definisi hadis itu asyirkul asghar, ria, syirik kecil. Meskipun ada kecilnya, tapi dosa dia itu lebih besar dari merampok, daripada zina, daripada mencuri. Karena mengapa? Menyekutukan Allah. Ingin dipuji, sangat berarti puji Allah. Nah ini selamat berjuang kepada kita yang sedang di track saat ini di tantangannya. Ya. Rasulullah dalam hadis riwayat Ahmad mengatakan, "Idhabu ila alladziina kuntum tura'una bi a'malikum fid dunya." Bagi orang yang suka ujian, yang dipuji oleh kebatur dalam beramal, dalam hadis ya, Rasulullah katakan nanti Allah ini dalam hadis ya, kamu pergi ke orang yang kamu dulu minta puji. Waktu itu di dulu minta pahala kemana? Takwa gitu kan? Orang-orang yang mengharapkan pujian manusia di akhirat itu Allah kan jika kan cuma bagaikan yang kamu puji usaha minta pahala di mana bisa itu. Maka kata Rasulullah SAW, lihatlah oleh kalian, kata Allah dalam hadis tersebut dia, apakah mereka bisa memberikan pahala kepada kalian? Jadi ini membinasakan amal soleh kita. Kebayang orang di akhirat, Pak Allah diusir sok mana kata itu amal pahala tinu jelma pahala yang dipuji usaha sok situ sok minta pahala bisa tuh ada pahala. Makanya ini ya jadi ini adalah penyakit yang keempat dalam beramal soleh. Alih-alih kita pahala banyak, habis kuya membutuhkan. Hati-hati ketika kita rajin bersedekah, usahakan kata Nabi tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Tangan kanan merah, tangan kiri cuap-cuap. Ibaratnya begitu kan banyak orang yang seperti itu berbuat kebaikan, yang katakan kebantu udah sembunyikanlah. Bapak ahli tahajud, ahli saum, ahli zikir, sok sembunyikan. Kan nggak cukup diri sendiri dan yang kelima, kita cepat. Penyakit yang menjadi penggugur atau pemusnah amal soleh kita ujub dan sombong ini bahaya. Makanya di dalam bahasa kita yang minggu lalu, siapa penghuni neraka itu? Al-mutakabbirin wal mutajabbirin. Penghuni neraka itu kebanyakan kan al-mutakabbirin, al-mutajabbirin.
Orang-orang sombong ujub, takabur. Sombong dengan ilmunya, sombong dengan hartanya, sombong dengan kedudukannya, sombong dengan jabatannya. Ini semua bakal tidak akan menyelamatkan kita dari siksa Allah. Sombongnya. Ustadz ahli ilmu sombong dengan ini sama aja, musnah. Ya. Jadi niatkan ketika kita berbagi ilmu seperti ini, kita sama-sama belajar. Kita tidak merasa lebih baik dari orang lain. Begitu. Jadi tidak berhak menghakimi orang lain, karena yang tahu hanya dirinya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ujub dan sombong. Alhamdulillah bintalik yang masih lebih tentunya. Apa sih kita ini yang mau disombongin? Lahir di turunan batu, ketika meninggal Kubur, Pak. digotong. Jadi tidak ada nih mengajar lahir di turunan batu. Lahir itu pas maunya bukan batu sama. Jadi ingat tadinya merah. Namun sekira-kira sudah mulai hati ya, ada pelanggaran dalam hati kita. Masya Allah, jangan. Yang terakhir, penyakit dalam beramal soleh selalu mengulur-ulur waktu terakhir. Jadi menunda waktu dalam beramal soleh dan beribadah. Dingke-ingke, ya mengkewel ada yang waktu, hayang sodako mengkewel siang, kewe sore, kewe malam. Emang jamin umur kita sampai di malam hari. Ya, maka Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi, beliau mengatakan, "Idza asbahta falatan sadiril masa, wa idza amsayta falatan taziris subah." Jika kamu berada di waktu pagi, mau beramal soleh, mau beribadah, lakukan. Jangan menunggu waktu sore. Tentu dalam waktu-waktu yang memang ditentukan, kalau sholat, kalau ingin berbuat kebaikan, ingin berinfak, bersedekah, apapun bapak ibu yang ingin melakukan kebaikan dalam segala aspek kehidupan ini, lakukan. Tolong ditunda-tunda. Kan orang suka gerantas, aduh yang masih kata tetangga, hanya sekedar sayur lodeh buatan ibu itu kan enaknya. Itu ngawasan, warna ngumpul, jangan ditunda-tunda. Sebenarnya udah nggak usah mikir sebenarnya, yang penting kita berbuat baik. Tong dingke bapak yang barang-barang kasih anu dingke jangan. Ya. Belum tentu umur kita itu sampai. Nah begitulah, diantara masih banyak sebenarnya karena waktu kita lebih terbatas. Saya sampaikan 6 poin saja dulu. Di antara penyakit-penyakit yang menghancurkan amal soleh kita, mudah-mudahan kita dengan selalu mengupgrade keilmuan, hadir di majelis ilmu ini, menambah keilmuan, menguatkan keimanan kita, sehingga kita bisa menghindari penyakit-penyakit yang menghancurkan amal soleh. Segitu banyak. Apunten anu kasubuh ibu-ibu bapak, saya pentarosan kan ya, cekapnya, jelasnya punya. Alhamdulillah. Doakan kami banyak ibu. Kami kan doakan bapak ibu di musola Islami. Kami oke kau yang didoakan ke bapak ibu. Kita saling mendoakan, ya Pak. Aku lupa lihada. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.